Semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Amin. Tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah kasih seorang ibu. Sekali lagi, kasih seorang ibu. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 45. Injil Matius pasal 5 ayat 45, tolong pancarkan di sana dalam buku Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Seterusnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 11, pancarkan di sana. Buku 1 Yohanes pasal 9 ayat pasal 4 ayat 9 sampai 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Katakan amin. Suatu ketika ada seorang pendeta, ya, dia pergi melayani satu tempat, ya, di bagian Kalimantan di sana, ya, dan dia ditinggalkan di rumah misi. Rumah misi itu rumah pastori, ya, kalau Indonesia bilang rumah pastori. Dan di rumah itu ada penjaga untuk rumah pastori, dia penjaga. Dan waktu dia tinggal di sana, dia terdengar bunyi ini kucing, ya, menangis. Biasanya kalau kucing menangis sekejap saja, meow meow, oke, sudah kan. Ini berjam-jam. Dan dia heran, kenapa ini kucing, ini induk kucing, ibu kucing menangis, ya, berjam-jam. Dan karena dia tidak senang, dia bertanya kepada penjaga rumah misi ini. Dia cakap, kenapa itu kucing menangis? Ini rumah misi, dia ada pelihara kucing, ya. Kenapa dia begitu menangis, tidak berhenti-henti? Lalu penjaga misi ini berkata, Pak Pendeta, dia menangis sebab dia baru melahirkan 5 ekor anak. Oleh karena terlalu banyak kucing di rumah misi ini, yang 4 ekor saya bagi dengan jiran-jiran, jadi tinggal 1 ekor lagi. Bila dia tahu yang anak dia 4 ekor itu sudah hilang, maka dia menangis. Apa yang kita boleh belajar di tempat ini? Kisah ini membuatkan pendeta itu tertegun dan berkata, wah, begitu, kucing pun punya naluri yang kuat. Kucing, bukan manusia, ya, punya naluri, apa tuh? Naluri yang kuat untuk mengasihi anak-anak dia. Kucing sendiri. Dan seperti yang kita selalu dengar, ilustrasi, Bapak Pedro pun pernah cakap ini. Ada satu kandang ayam terbakar. Jadi setelah kandang ayam sudah terbakar hangus, dia punya api pun sudah, ya, padam. Ini tuan punya kandang ayam, pergi lihatlah, ya, di bawah reruntuhan semua di sana. Itu apa itu, kandang ayam yang terbakar itu. Dia melihat itu induk ayam ada di sana, sudah terbakar hangus. Apabila dia korek, dia buka, di dalam itu ayam yang sudah hangus itu, yang sudah keras itu, dia buka, ada beberapa ekor anak ayam yang masih hidup. Maksudnya, waktu terbakar ini, itu induk ayam tidak melarikan diri. Dia tetap di sana, dia sanggup pelihara anak dia, walaupun dia mati, anak dia selamat. Binatang saja punya naluri kepada anak-anaknya, apalagi seorang ibu kepada anak-anaknya. Happy Mother's Day. Kita mendengar cerita tadi itu menunjukkan bahwa hewan mempunyai naluri yang cukup kuat. Jika Tuhan meletakkan di hati hewan naluri untuk menjaga dan mengasihi anak-anak dia, terlebih lagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, naluri kita lebih luar biasa daripada ayam, daripada kucing. Amin.
Kasih orang tua kepada anak-anaknya adalah salah satu kasih yang paling agung di dunia. Kasih orang tua terhadap anak-anak ditandai dengan kesediaan untuk berkorban. Orang tua rela berkorban demi keselamatan anak, demi mau membesarkan anak-anak mereka. Saya tidak mau ambil cerita jauh. Saya melihat istri saya bangun awal. Saya perhatikan dia. Walaupun masih mengantuk, dia pergi juga tutup lampu yang masih terpasang. Buka pintu ataupun tutup pintu untuk anak yang keluar pergi bekerja. Ya. Cuci kain, beri makan. Bukan hanya kami, kucing pun diberi makan. Piring dicuci. Saya masih ingat ya, bila kami masih tidur lagi, anak kami yang tua, kadang-kadang si Rope, si Otnel pergi bilik, kasih bangun mama dia. Dia masih lagi dalam keadaan termimpi-mimpi, masih mengantuk lagi. Dia bangun, kenapa? Mau pergi buka pintu. Sudah buka pintu, baru dia balik tidur sebentar. Istri duduk selalu bersama-sama dengan anak, berbual, kadang-kadang ikut main game juga, kesukaan anak, ya. Sebentar, kemudian menjahit, memasak, dan juga memasak kue-kuemu yang dia belajar di TikTok. Itulah dunia seorang ibu ataupun istri. Saya rasa istri yang lain pun begitu ya. Badan makin menyusut, rambut bertambah putih, tetapi setia membesarkan anak. Saya cakap dengan istri saya, kau kasih hitam sikit rambut kau, tidak payahlah. Kalau lelaki suami hitam putih sikit sudah pergi spray kan. Saya berapa kali spray rambut. Jadi kalau kamu nampak ini hitam bukan karena tambah muda. Jika seorang ibu sakit, si lelaki ataupun suami nampak dia punya istri macam sehat saja. Betulkah? Tetapi kalau suami yang sakit, nampak betul dia punya sakit. Nampak betul dia sakit. Kalau istri, macam mana dia sakit, dia boleh masak, menyediakan. Saya paling bimbang kalau istri saya sakit. Karena siapa yang kasih makan kucing? Siapa yang kasih bersih rumah? Walaupun dia sakit, dia sanggup buat. Karena itulah kebolehan, ketahanan seorang istri. Jadi bila istri sakit, kita tidak nampak dia macam sakit. Betul kan? Tapi kalau laki-laki yang sakit, sikit saja pun demam dia, woi, macamlah histeria itu satu rumah. Ambil obat sini, ambil obat sana, susah mau bangun. Tapi kalau bini sakit masih boleh bangun. Bahkan yang baru melahirkan sudah pergi kerja kan Ibu Bel? Sudah pergi bekerja. Suami Tuhan yang tahu. Itulah kemampuan seorang istri. Kalau suami boleh kontrol uang, ya itulah suami. Dia boleh kontrol uang agar tidak diberi sembarangan kepada anak-anak kunun. Tetapi istri tetap memberi sampai dia sendiri pokai. Kenapa saya cakap begini? Sebab istri saya begitu. Saya bilang kontrol uang sedikit. Walaupun bagi anak tapi kontrol. Dia diam, saya seolah-olah bertobat. Tapi secara diam-diam begitu juga. Karena kasih seorang ibu kepada anak. Jadi saya sering kali bagi nasihat kepada istri, ya, lihat penggunaan keuangan kamu, jangan sampai tidak ada keperluan pribadi. Ya, untuk keperluan pribadi pun tidak dapat beli. Jadi dia memang diam-diam saja, ya, tapi setelah itu saya nampak dia bayar minyak kereta, bayar ini, bayar itu untuk anak. Itulah hati seorang ibu, seorang istri. Nah, pernah banyak kali apabila saya sering kali kami pergi beli barang, saya bilang sekarang kau pergi supermarket sendiri. Sebab saya mau dia belajar untuk berdikari, ya, ada duit juga sendiri kan. Bila dia pergi beli, saya tidak tahan. Banyak kali saya menyusul kemudian menjadi juru selamat di counter.
Tidak damai itu hati ya, membiarkan istri beli barang kemudian saya pernah pakai satu kali di mana supermarket di sini. Ini survei nih kan. Syukur saya ada di counter. Oh yakinlah dia pakai itu kad dia. Dia bagi sana sudah ambil barang nih. Sekali sudah kena dia bilang anti tidak cukup duit. Dia terkejut nggak mau saya ada di sana. Puji Tuhan menjadi penyelamat. Jadi saya bilang jangan terlalu pakai itu kad saja tanpa cek amount di dalam dia. Nah, begitulah istri kan kalau dia sudah ada keperluan dia hantam saja. Tapi itulah kasih dia kepada keluarga. Sanggup berkorban. Yang penting ada kelegaan dan damai. Bagi ibu bapak kalau dia dapat berkorban maka dia lega, betul kan? Ada damai. Ada damai di hati mereka. Walau bagaimanapun kuatnya kasih sayang seorang ibu dan bapak, kasih orang tua kita tidak kekal. Macam mana kuat, sejujur dan sebanyak macam manapun mereka berkorban, kasih mereka tidak kekal. Tidak bertahan lama. Hanya seperti rumput yang hanya sebentar berkembang bunga kemudian akan layu. Kenapa? Ada pepatah berkata kasih ibu sepanjang hayat, betul? Tetapi kasih Tuhan itu kekal. Hayat itu artinya sampai mereka mati saja, tidak kekal. Ibu hanya boleh mengasihi selagi mereka hidup. Tapi jika mereka sudah meninggal maka kasih tinggal kenangan, sudah uzur. Tidak mampu sudah. Itulah dikatakan kasih seorang ibu itu kasih sepanjang hayat. Selagi mereka masih hidup mereka boleh mengasihi. Tapi kalau sudah meninggal siapakah yang mengasihi anak-anak sudah? Kasih ibu bapak juga terbatas, apalagi kasih ibu bapak yang tidak bertuhan di hati. Ibu bapak naluri mereka mengasihi begitu kuat. Tetapi ada perbezaan kasih seorang ibu bapak yang mengenal Tuhan dengan tidak mengenal Tuhan. Kita mendengar ada orang tua yang menderah anak, memukul, bahkan yang membunuh. Baru-baru saya dengar satu kisah nyata, ini bagus, ini di Semenanjung. 3 adik-beradik ataupun 2. Ibu mereka sudah meninggal, jadi bapak mereka ini panas baran dan suka menderah. Dia melarang anak-anak dia pergi sekolah dan memukul dan kasih kerja paksa. Dan akhirnya karena banyak kali anak-anaknya didera, 3 ataupun 2 anak ini masuk hospital selama 2 minggu. Bayangkan kalau 2 minggu itu artinya teruk kena pukul tuh. 2 minggu. Dan akhirnya case ini masuk mahkamah dan bapak dia ditangkap polis. Dan anak ini diserahkan kepada keluarga terdekat. Ingatkan bagus, 2 kali 5 juga. Tidak lama mereka punya pakaian kena buang daripada rumah. Dan mereka harus naik bus pergi ke rumah kebajikan. Maksudnya orang tua yang tidak mengenal Tuhan kasihnya sangat terbatas, bahkan tidak ada kasih juga, boleh membunuh. Kita yang sebagai anak-anak Tuhan di sini, orang percaya, bersyukur kalau lakimu, kalau suamimu percaya kepada Yesus. Sejahat-jahat dia percaya pada Yesus, ada kekuatan lagi menahan untuk tidak berbuat yang terlalu jahat. Betul kan? Oleh itu, muda-mudi di sini kalau cari pasangan, jangan bilang nanti selepas kawin baru saya menginjil. Selagi sebelum kamu terlanjur berkawin, carilah berdoa pasangan yang mengasihi Tuhan, yang tidak menderah kamu satu hari nanti. Nanti belakang terlanjur sudah tidak boleh cerai sudah. Berhati-hatilah ya, para suami harus kuat dalam Tuhan, katakan amin. Harus sungguh-sungguh, harus utamakan kebenaran. Kalau suamimu duniawi, itu mempengaruhi anak cucu kamu satu hari nanti. Macam manapun seorang istri bertahan dalam iman, ya pasti akan mengalami sengsara seperti neraka dalam rumah. Kita lihat itu cerita kan, ini bukan cerita dongeng. Ini suami dia kena tangkap, Semenanjung juga. Kenapa? Sudah dia pukul bini dia sampai apa? Ini bini dia mengandung. Ada kan tuh yang saya post itu. Akhirnya mati. Sebelum dia mati disambut dia sempat melahirkan anak. Sempat kan tuh kan melahirkan anak. Kenapa dia sanggup bertahan? Karena ibu ini
Dia mengasihi itu anak. Dia sanggup bertahan dipukul sampai mati. Itu luar biasanya seorang ibu. Tapi melalui kisah ini kita dapat belajar sesuatu. Janganlah kamu begitu. Janganlah cari suami yang begitu. Saya cinta dia, saya bertahan walaupun saya didera, saya dipukul. Itu adalah kebodohan. Sebab itulah Alkitab memberi pilihan kepada kita. Carilah pasangan yang seimbang. Katakan amin. Yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini sempena mengingat hari ibu, hari wanita. Kita bersyukur istri kita, walaupun ada kekurangan mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, percaya pada Tuhan, datang ke gereja, percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Betapa ibu bapak perlu mengasihi, ya, memiliki kasih Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu ibu bapak, karena kasih kita sepanjang hayat dan masih terbatas walaupun kita percaya pada Tuhan, maka kasih kita perlu naikkan label kasih kita menjadi kasih Yesus. Amin. Kalau dengan kekuatan kita mengasihi, kita tidak boleh. Kita boleh membunuh, kita boleh memukul satu hari nanti. Kalau tidak ada Tuhan. Itulah sanggup ibu bapak, terutama bapak, perlu ada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang mendalam supaya kesabaran dia tinggi. Kita sanggup berkorban masa, keuangan, ataupun hobi kita demi membesarkan anak-anak. Saya melihat kalau kami pergi supermarket di mana-mana lah. Itu hari kami pergi bercuti di Semenanjung. Saya suruh mereka, kamu tengok pakaian-pakaian di sini. Wah, anak semua begini. Istri saya pun, saya tahu ada yang dia suka, cantik sekali. Tapi dia kasih limpas. Selalu begitu. Karena dia bilang, itu anak sudah pegang, ini saya punya, ini saya punya. Sampai 2, pegang 3. Kemudian istri saya kasih lepas tuh baju. Karena dia bilang, mahal, biarlah itu anak-anak saja. Begitulah istri kan. Tapi akhirnya saya beli juga. Saya tidak biarkan. Istri begitu. Bila dia nampak, kalau masih mungkin belum ada anak, oke lah kan dia terus ambil. Tapi sudah ada 2-3 anak, dia tengok saja. Berminat juga. Tapi dia bilang, enggak apalah. Nah, begitu selalu mengalah. Dia rela itu anak dapat pakaian yang cantik-cantik daripada diri dia sendiri. Tapi hari ini istri saya ada pakaian yang cantik. Tolong bagi tepukan untuk dia. Dan semua ibu-ibu ada juga pakaian yang cantik-cantik di sini, beri tepukan. Karena ibu-ibu itu hebat di mata Tuhan, di mata suamimu dan anak-anak. Anak-anak bagi tepukan yang gemuruh kepada ibu kamu. Amin. Jadi ibu bapak perlu memiliki kasih Tuhan yang tidak terbatas, sanggup berkorban dan berkorban masa, keuangan dan hobi untuk membesarkan anak. Anak perlukan perhatian, kasih sayang dan kebebasan, bukan kongkongan dan bukan didikan keras. Maka anak-anak bakal menjadi penyambung kasih orang tua bila mereka berumah tangga kelak. Betul kan? Pas button. Apa yang mereka nampak daripada orang tua mereka, kasih, kesabaran, pengorbanan. Bila mereka berumah tangga nanti, mereka juga akan nampak tauladan ibu bapak mereka. Ada pasangan suami istri yang kaya raya. Ini kisah benar. Ada banyak kisah benar. Mereka rasa mereka begitu mengasihi anak mereka. Mereka bagi pelajaran yang bagus, sekolah yang bagus, yang mahal, bahkan asrama yang bagus. Kemudian boleh dikatakan setiap hari penuh dengan program ini belajar karate, program belajar renang, main piano, semuanya diisi penuh. Dan seolah-olah dia rasa anak dia bahagia. Lalu anak ini berkata, "Daddy, saya tidak perlu semua ini." Tapi dia bilang, "Ini bagus untuk kamu. Orang lain tidak dapat, kamu sudah dapat. Kami ada keuangan." Dia bilang, "Saya tidak perlukan semua ini. Saya perlu privacy. Saya tidak mau dikongkong seperti ini. Yang saya perlu adalah masa bersama kamu saja." Ya, betul kan? Kongkongan demi kongkongan dengan keuangan kita membuatkan anak itu tertekan.
walaupun dengan keuangan yang banyak. Dia bilang, saya tidak perlukan semua ini. Kamu suruh saya belajar ini, belajar ini semua. Saya stres. Saya tidak mau semua ini. Yang saya perlu adalah perhatian kamu saja, sudah cukup. Amin. Jadi keuangan bukanlah segala-galanya untuk membahagiakan anak-anak. Bukan segala-galanya. Cukup ada waktu bersama dengan mereka. Amin. Macam istri saya tengok, mari dibilang, main game sama itu anak, sama-sama. Saya pikir tengok mereka di sana. Kadang-kadang main Uno, bukan judi ya, itu Uno. Tawakah Uno tuh? Main bersama. Dan mereka ketawa-ketawa di ruang tamu sana. Saya pikir tengok apa? Mereka ketawa-ketawa nih, main Uno. Jadi keluarga ibu bapak perlu ada waktu. Amin. Kepada anak-anak. Bagi saya yang paling bahagia adalah bila kami makan bersama-sama. Bagi saya, wah ini luar biasa. Makan bersama-sama. Kalau bukan di kedai, dalam rumah, komunikasi di tempat itu ada bersama. Amin. Jadi firman hari ini saya tutup dengan memberi kata-kata nasihat kepada muda-mudi. Apa yang kamu lihat daripada orang tua kamu, biar ini menjadi tauladan kepada kita bila kita sudah berumah tangga. Dan berhati-hatilah memilih pasangan hidup sebelum terlanjur berkawin. Pastikan orang itu yang mengasihi Tuhan, yang bertanggung jawab, dan yang tidak menderah kita, tidak memukul kita. Kita akan terima akibatnya suatu hari nanti. Oleh itu, pada hari ini kita bersyukur sempena hari ibu. Kita mengingatkan kebaikan mereka, kemurahan mereka dalam hidup kita. Kalau bukan ada seorang istri ya di belakang saya, gereja ini tidak akan berkembang. Walaupun dia bukan seorang pengkhotbah hebat, pengajar, kamu tidak nampak dia di sini. Tapi di rumah dia hebat. Kalau kamu nampak saya hebat di sini, itu karena ada di belakang saya, selain daripada Tuhan. Amin. Kita beri tepukan kepada semua ibu yang tepat ini.